Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Sahabat edukasi, kembali kita bertemu dalam acara Tausiah Ramadan Upgrade Hati di bulan yang suci. Alhamdulillah ya, sore hari ini kita akan belajar bersama tentang tema perempuan, ya, amalan perempuan di masa haid. Sebagai seorang muslimah, tentu kita ingin melakukan amalan di bulan Ramadan itu dengan maksimal 30 hari full begitu ya. Tetapi apalah daya, fitrah kita adalah seorang perempuan, di mana akan ada hari-hari yang kita tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu secara penuh. Ya, karena apa? Karena kita mengalami fase haid. Seorang yang sedang mengalami fase haid, maka dia tidak diperkenankan melaksanakan beberapa amalan ibadah. Di antaranya adalah pertama puasa ya. Nah, meskipun dia tidak puasa, tetapi dia punya kewajiban untuk mengqadha di bulan yang lain. Nah, seorang muslimah yang teliti, tentunya dia harus mengingat betul berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan di bulan tersebut. Sahabat edukasi bisa memberikan penanda di kalendernya. Oh, saya bulan ini, Ramadan ini meninggalkan berapa hari. Sehingga pada saat di bulan-bulan berikutnya kemudian terlupa ya, maka kita tinggal membuka kembali catatan tersebut dan membayarnya di bulan yang lain. Amalan kedua yang tidak bisa dilakukan perempuan pada saat masa haid adalah sholat. Kenapa sholat tidak boleh? Karena kita sedang berhadas. Ya. Tetapi apakah saya juga harus menggantinya di bulan yang lain? Oh, tentu tidak. Amalan yang harus diganti hanya puasa kok. Ya. Untuk sholat tidak perlu. Amalan ketiga yang tidak bisa dilakukan oleh muslimah pada saat haid adalah membaca Al-Quran dari mushaf secara langsung. Karena apa? Dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman bahwa tidak diperkenankan untuk memegang kecuali orang-orang yang disucikan. Amalan kelima yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid adalah berdiam diri di masjid ya, atau di 10 hari terakhir kita diminta untuk itikaf. Nah, kalau perempuannya sedang haid maka tidak bisa melaksanakannya. Amalan berikutnya yang tidak bisa dilakukan adalah berjima. Ya. Kalau berjima itu artinya berhubungan intim dengan pasangan suaminya. Nah, kalau kita melihat larangan-larangan tersebut, tentu yang terpikir adalah wah, rugi sekali ya kalau muslimah tidak bisa maksimal seperti laki-laki mendapatkan pahala Ramadannya dengan baik karena terhalang untuk tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan perempuan sehingga dia bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan tersebut. Jangan khawatir muslimah ya, atau sahabat edukasi. Setiap amalan perbuatan kita yang awalnya sebelum kita haid itu sudah kita lakukan secara kontinu, kemudian kita mengalami fase haid dan kita sedih sekali dan mencoba tetap semangat mencari ibadah-ibadah lainnya, maka Allah menjanjikan ibadah Anda, amalan Anda tidak akan terkurangi sedikit pun. Nah, amalan apa saja yang bisa kita lakukan kalau kita haid? Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Nah, zikir apa yang bisa kita gunakan? Zikir apapun yang sahabat edukasi hafal, istighfar misalnya, subhanallah, kemudian takbir, Allahu Akbar, nah, itu juga boleh ya. Atau boleh juga menggunakan aplikasi, ada namanya zikir pagi dan zikir petang. Nah, silakan. Yang kedua, kita bisa memperbanyak membaca buku. Nah, pada saat kita juga ada jeda tidak tarawih, nah, kita ngapain tuh? Baca buku, jangan hanya nonton drakor saja. Yang ketiga, ya, yang bisa kita lakukan jika kita sedang haid adalah memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa. Karena di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah pernah menyampaikan, orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka dijanjikan dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sedang berpuasa tersebut. Luar biasa bukan? Nah, kemudian yang berikutnya, yang bisa kita lakukan seandainya kita sedang haid, kita bisa menambah ilmu kita dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, memperbanyak aktivitas itu akan sangat baik untuk menjaga ketakwaan kita di saat kita sedang kondisi tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Nah, jika kita melihat itu tifillah, maka
peluang untuk memperbanyak amalan ibadah itu ternyata terbuka lebar bagi seorang muslimah pada saat dia mengalami fase haid. Dan yang tidak lupa, bagaimana dengan yang Quran? Nah, kita tidak bisa membacanya, kita bisa menggantinya dengan mendengarkan. Ya. Jika ada saudaranya sedang mengaji, kita dengarkan di sebelahnya, karena Allah menjanjikan siapa yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang membacanya. Nah, sahabat edukasi, semoga kita semua yang berada di Ramadan ini termasuk orang-orang yang tetap menjaga semangat untuk melaksanakan ibadah dengan maksimal meskipun mengalami fase haid. Semoga kita tidak termasuk orang yang malah bersenang-senang ya, free begitu, karena sedang tidak haid. Karena insya Allah, Allah menjanjikan siapapun yang melaksanakan ibadah dengan maksimal di Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan derajat takwa. Selamat berbuka, semoga kita bisa mencapai Ramadan ini sampai di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.